ada area yang kosong di bagian belahan rambutku itu. Halo Jeng, I'm Patricia. Selamat datang di channel YouTube aku yang membahas seputar beauty, life, dan lain sebagainya. Kali ini sesuai dengan judul yang Jeng lihat, aku bakal share hal-hal apa aja sih yang bikin rambut cepet banget rusak berdasarkan pengalaman yang sudah aku lewati. Dan hopefully setelah Jeng menonton video ini, Jeng tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi sebelum itu, boleh dong klik-klik tombol jempolnya. Dan ya langsung aja ke poin yang pertama, menyisir rambut dari akar. Nah dulu tuh aku sering banget nih was-was kalau udah mau nyisir rambut, karena kayak nyes aja gitu ketika lihat helaian rambutku tuh rontoknya lumayan parah. Mungkin diantara Jeng juga ngalamin hal yang sama. Nah ternyata pakai hair product yang bagus aja tuh nggak cukup kalau teknik nyisir Jeng itu masih salah. Nah sekarang aku juga udah ngubah cara aku nyisir rambut. Jadi sebaiknya kita jangan nyisir rambut itu langsung dari atas ini, karena itu bakal narik rambut lebih banyak. Caranya adalah kita harus nyisir dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena rambut yang bagian bawah ini sering banget kusut. Terutama setelah habis keramas itu banyak banget kayak rambut-rambut yang gumpal kan di sini. Jadi kita harus selesain rambut bagian sini dulu supaya jangan ada rambut yang nyangkut dan buat rambut itu ketarik dan rontok lebih banyak lagi. Kita sisir dari bawah pelan-pelan. Kemudian kita naik di bagian tengah. Baru boleh lanjut ke bagian atasnya. Seperti itu. Poin yang kedua, pakai belahan rambut yang sama secara terus-menerus. Coba deh Jeng perhatikan foto aku yang ini. Ada yang aneh nggak? Belum ketemu? Coba kita perbesar lagi. Dan ya, ada area yang kosong di bagian belahan rambutku itu. Nah, foto ini tuh baru diambil tanggal 28 Maret 2025, which is baru-baru ini, sebulan yang lalu. Dan aku nyadarnya juga telat banget. Pas aku udah nyadar tuh rasanya nyes banget dan rada panik, karena kelihatan banget gitu ketika aku nunduk atau orang lihat dari atas. Dan setelah aku baca-baca, ternyata salah satu penyebab kenapa bisa ada area yang kosong, ternyata karena belahan rambutku itu sendiri. Jadi memang belahan rambutku tuh ada di bagian tengah dan aku nggak pernah ganti-ganti sama sekali. Nah solusinya gimana? Supaya aja nggak kayak aku ini, aku sarankan untuk sering-seringlah gonta-ganti belahan rambut. Jangan hanya mengandalkan satu belahan doang. Pokoknya sebisa mungkin Jeng ganti belahan rambutnya setiap hari. Tengah, kanan, kiri. Dari pengalamanku memang waktu awal-awal ganti belahan rambut tuh rada susah. Rambutku tuh nggak mau nurut. Maksudnya adalah belahannya itu nggak senatural belahan asliku yang di tengah. Jadi dia kayak rada nungging gitu dan pokoknya nggak kelihatan natural banget. Nah di sini aku juga mau kasih ya Jeng bahwa aku udah berusaha juga untuk ganti belahan rambutku di bagian kiri. Karena udah mulai rajin, sebulanan ini aku ganti di kiri, dia udah mulai nurut nih. Tapi yang sebelah kanan ini belum pernah aku bagi jadi belahan. Nah, bisa Jeng lihat sendiri bahwa ketika aku belah rambutku di bagian kanan, ada rambut yang nungging atau nggak mau nurut nih. Jadi kayak jambul-jambul ibu-ibu gitu kan. Menurut aku ini kurang bagus untuk dilihat, karena kalau kita beraktivitas, ini belahannya bakal lari lagi nih. Lari lagi ke tengah, gitu-gitu aja terus. Nah, tapi nggak apa-apa, lakuin aja terus konsisten supaya rambutnya juga lama-lama menurut. Poin pentingnya adalah kita menghindari bolong di satu area. Kesalahan yang ketiga adalah ikat rambut terlalu kencang. Siapa nih di antara Jeng juga yang punya tuntutan untuk ikat rambut setiap hari? Ya, aku juga. Sebenarnya ngikat rambut itu nggak salah sama sekali. Yang salah itu ketika kita ngikat rambutnya terlalu kencang. Big no. Kenapa? Karena kalau kita ngikat rambut terlalu kencang dan dalam jangka waktu yang lama, itu bakal ngebuat akar rambut kita jadi melemah dan akhirnya jadi gampang banget untuk rontok. Terus solusinya gimana dong? Nah, beberapa hal yang aku lakuin adalah pertama, ketika aku dapat hari libur, hari yang free, biasanya aku bakal ngurai rambutku. Jadi nggak diikat sama sekali. Tapi misalnya pas di hari itu rasanya gerah banget buat urai rambut, aku bakal ikat rambut tapi dengan metode kepang.
Karena dengan metode kepang, akunya jadi nggak terlalu kepanasan, tapi rambutku masih bisa bernafas juga. Cara aku ngepang itu seperti ini. Membawa rambut ke satu sisi, kemudian aku akan bagi jadi 3 bagian. 1, 2 yang di tengah, dan 3. Dan kepangnya ini juga longgar aja, nggak usah terlalu kencang dan rapat. Seperti ini. Kemudian langsung aja aku ikat. Ingat ikatnya jangan terlalu kencang. Nah, sedikit tips lagi, kalau Jeng mau lepas ikatan rambut, aku sarankan untuk jangan langsung ditarik. Karena sayang banget kalau ada rambut-rambut yang rontok karena kita terlalu kasar ya. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita pegang rambut bagian atas, tepat di atas ikat rambutnya, baru kita tarik ikat rambutnya. Seperti ini. Sebenarnya mau ikat rambut model bagaimanapun, selalu ingat bahwa pegang dulu rambut yang ada di atas ikat rambutnya, baru ikat rambutnya dilepas. Begitu. Kesalahan yang keempat adalah gosok rambut pakai handuk. Nah, siapa nih diantara Jeng yang masih pada begini? Jadi pas mau keringkan rambut, itu rambutnya digosok-gosok pakai handuk. Terus caranya kasar lagi. Kalau Jeng nggak mau muncul berbagai permasalahan rambut, please untuk stop lakuin ini. Kok bisa sih? Karena ternyata pas rambut kita masih basah-basahnya, kemudian langsung kita gesek-gesekan di handuk seperti ini, gesekan ini bakal ngebuat kutikuler rambut kita jadi rusak, jadi rapuh. Maka nggak heran banget dulu waktu aku masih pakai teknik ini, rambutku tuh jadi cepat banget bercabang. Benar-benar bikin stres kan kalau rambut itu sudah bercabang padahal kita belum mau potong. Nah, terus solusinya gimana? Boleh kok pakai handuk, cuma tekniknya kita ubah. Jadi kalau aku biasanya ketika sudah selesai keramas dan aku mau keringkan, pertama-tama yang aku lakukan adalah aku bawa semua rambut ke satu sisi, kemudian aku peras pelan-pelan. Aku keluarin dulu air-air yang ada di rambut ini, tapi dengan cara yang pelan juga ya. Kalau sudah dirasa cukup, aku baru deh ambil handuk. Kemudian jangan digosok-gosok ya Jeng, di tap-tap aja. Kalau sudah dirasa cukup, baru deh aku bungkus pakai handuk kayak biasanya. Setelah aku ngubah cara aku pakai handuk pada rambutku tuh udah jarang banget bercabang dan jauh lebih mendingan dari sebelum-sebelumnya. So, Jeng juga bisa ikutin cara ini. Kesalahan yang kelima, tidak segera keringkan rambut. Dulu ya, pas pengetahuanku masih minim, aku kira dengan aku ngeringin rambut secara alami, rambutku bakal fine-fine aja. Ternyata aku salah besar. Justru itulah yang ngebuat rambut aku jadi makin rusak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata ketika kita membiarkan rambut kita dalam keadaan basah dalam waktu yang lama, itu bakal ngerusak membran sel rambut kita. Jadi kutikuler rambut kita ini rentan bengkak dan rusak karena air-air yang ada pas rambut kita masih basah-basahnya. So, solusinya gimana? Pakai hair dryer. Aku nggak mau beli hair dryer yang abal-abal. Aku nggak mau menambah PR rambutku semakin rusak gara-gara hair dryer lagi. Nah, kalau aku sendiri dari zaman kuliah aku pakai hair dryer Philips. Ini aku nggak di-endorse sama sekali. Ini aku beli sendiri, pakai sendiri. Yang aku suka dari hair dryer ini adalah panasnya itu nggak bikin kulit kepala nyekit-nyekit. Anginnya tuh kencang banget. Jadi dia bikin rambut aku yang panjang ini cepat untuk keringnya. Dan sedikit tips dari aku, kalau kita pakai hair dryer, usahakan untuk keringkan yang bagian atasnya dulu, baru batang rambut. Karena semenjak aku pakai teknik ini, rambut aku tuh jarang ketombean. Karena kita fokus untuk mengeringkan bagian dalam, bagian kulit kepalanya dulu gitu. Jangan terlalu deket-deket juga kayak gini, nggak baik. Kira-kira jaraknya segini lah cukup. Dan pas keringin rambut, jangan cuma fokus di satu area dalam waktu yang lama. Karena ini bakal ngebuat rambut yang di area tersebut jadi gampang rusak. Jadi usahakan ketika kita keringkan rambut memakai hair dryer, gerakannya itu pindah-pindah. Jadi panasnya tuh merata, gak hanya di beberapa bagian doang. Oke Jeng, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan semoga dengan menonton video ini Jeng makin semangat untuk merawat rambut ya. Oh ya, kalau Jeng ada ide atau masukan di next video bikin apa lagi, boleh komen-komen ya. Jangan lupa untuk support channel aku dengan like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.
Bye bye Jeng.